Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada produsen tempe di Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Harga kedelai sebagai bahan baku tempe kini kembali naik menjadi Rp10.200 per kilogram. Dari sebelumnya Rp9.500 per kilogram. Guna mencegah kerugian dan produksi tetap berjalan, para produsen tempe terpaksa memperkecil ukuran dagangan mereka. Dalam sehari, para produsen mampu memproduksi sekitar 100 kg tempe. Diketahui selain tingginya harga kedelai impor, para produsen juga dipusingkan dengan mahalnya harga plastik sebagai kemasan tempe yang saat ini juga melambung tinggi. Terkait hal tersebut, para produsen tempe berharap pemerintah pusat bisa segera mengendalikan tingginya harga kedelai yang semakin meroket. Untuk saat ini 1.100. 10.000. 10.100. Dari sebelumnya berapa? Sebelumnya 950. 9.000. Iya, 9.500. Oh, berarti ada kenaikan kurang lebih Rp1.000 gitu, Pak. 200. Perak ya. Berarti ini kenaikannya karena dampak dolar itu ya, Pak? Kenaikan dolar itu. Bisa jadi dampak dolar. Karena ini kan pengiriman lambat gitu jadi. ini kedelainya impor ya, Pak? Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan pelemahan nilai tukar rupiah dan lonjakan harga minyak dunia tak mempengaruhi harga bahan bakar minyak bersubsidi. Di tengah ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kembali menegaskan bahwa BBM subsidi, yakni Pertalite dan solar, tidak akan mengalami perubahan harga sampai akhir 2026. Bahlil pun menegaskan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya telah membuat rumusan mitigasi jika rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau ICP menyentuh level $100 Amerika Serikat per barel. Saya dalam mendapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo telah merumuskan untuk ICP sampai dengan $100 rata-rata ya. Rata-rata ini maksudnya itu Januari sampai dengan sekarang. Kalau sampai sekarang itu ICP dunia itu kan naik turun. 117, turun 90, ada yang 80 lebih, ada yang 100. Rata-rata ICP kita sekarang itu kan kurang lebih sekitar 80 US dollar, 80 sampai 81. Terhitung dari Januari sampai sekarang. Jadi belum sampai $100 dan belum ada kenaikan. Tidak akan naik, insya Allah ya, doa ini. Tidak akan kita naikkan subsidi BBM. Berarti masih dalam batas aman, Pak ya? Insya Allah sampai Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah akan mengolah timbunan sampah di TPA menjadi bahan bakar minyak terbarukan. Pemerintah mendorong timbunan sampah menjadi BBM dengan skema pirolisis, proses penguraian bahan organik melalui pemanasan suhu tinggi. Proyek ini digarap bersama dengan BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta TNI. Zulhas juga menyampaikan mengolah sampah jadi BBM merupakan transformasi besar pengelolaan sampah. Sebelumnya, pemerintah melakukan pengelolaan sampah, maksud kami, menjadi listrik. Kita sedang memasuki transformasi besar dalam pengolahan sampah. Kalau sebelumnya sampah diolah menjadi energi listrik, sekarang kita dorong timbunan sampah di TPA diubah menjadi BBM terbarukan melalui teknologi pirolisis. Nah, sekarang kita kerjasama lagi dengan Pak Sigit dan Pak dari TNI, ya, teknologi nanti dari BRIN dan Dikti. Itu yang ada 4 di situ. Kan itu baru 22,5, ada 77,5 yang belum terselesaikan. Jadi ada cara pirolisis tadi, ya, timbunan-timbunan yang sudah ada. Kalau yang waste to energy kan sampah yang baru diolah jadi listrik. Nah, kita ini sudah punya sampah yang menggunung setinggi 16 gedung ya Pak ya. Ya, seperti Bantar Gebang tempat tinggi. Nah, itu sekarang yang pakai pirolisis, yang tinggi-tinggi itu akan diolah
ya menjadi BBM. Pengacara senior Otto Cornelis sekaligus menemui Presiden ke-7 Joko Widodo. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, ribuan guru honorer dari seluruh Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR RI menuntut perhatian serius pemerintah atas nasib mereka. Dalam pengamanan aksi, polisi membagikan air minum dan makanan ringan kepada massa aksi sebagai bentuk pelayanan dan pendekatan humanis. Sebanyak 4.873 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, dan Pemda diterjunkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa Persatuan Guru Honorer seluruh Indonesia di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Ribuan guru madrasah dan tenaga honorer turun menuntut perhatian serius pemerintah atas nasib mereka yang selama ini dinilai masih terabaikan. Di sela pengamanan, personel kepolisian terlihat membagikan botol air mineral dan roti kepada peserta aksi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan pendekatan humanis dalam pengamanan aksi agar penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Selain itu, polisi juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar kawasan DPR MPR RI guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. Aksi unjuk rasa berlangsung aman dan kondusif tanpa adanya gangguan berarti. Pengacara senior Otto Cornelis sekaligus atau OC Kaligis menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo. OC Kaligis sowan ke kediaman pribadi Jokowi di kota Solo, Jawa Tengah pada hari Rabu. Pengacara yang dekat dengan kalangan selebritis dan pejabat itu mengaku sangat menghormati Jokowi. Usai bertemu Jokowi selama sekitar 30 menit, OC mengaku kedatangannya hanya untuk bersilaturahmi dan menghadiahkan 5 buku pra-peradilan untuk Jokowi. Mahkamah Agung menolak kasasi Rasman Arif Nasution terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea. Menanggapi putusan tersebut, Roy Suryo mendesak agar Rasman segera dieksekusi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan selalu informasi-informasi dari kami yang terbaru di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Prime hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan rutin minum air mineral dengan kandungan mineral alami agar tubuh Anda terasa lebih segar dan lebih sehat. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Pemirsa, kapal induk Inggris dilaporkan telah melintasi terusan Suez. Kapal tersebut tengah bergerak menuju kawasan Timur Tengah. Kapal militer Inggris mengumumkan telah melewati terusan Suez berlayar menuju kawasan Timur Tengah. Pergerakan ini disebut sebagai persiapan menghadapi kemungkinan operasi multinasional di Selat Hormuz. Misi tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan jalur pelayanan internasional. Selain itu, untuk memastikan kebebasan navigasi di salah satu rute energi paling vital di dunia. Pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan blokade di Selat Hormuz. 89 kapal komersial dialihkan dan terpaksa harus putar balik.
Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video saat pasukannya memblokade Selat Hormuz. CENTCOM menyatakan pihaknya terus melakukan penegakan total terhadap blokade Amerika Serikat dan memastikan untuk memutus arus perdagangan yang keluar masuk Iran. Komandan CENTCOM Laksamana Bradley Cooper mengatakan pihaknya telah menggagalkan strategi Iran yang telah dirancang selama 47 tahun hanya dalam waktu 40 hari.